Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid An-Nur PT Astra Komponen Indonesia Bogor, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian Al-Quran, khusus membahas tafsir surah-surah dalam juz Amma insyaallah, dan tafsirnya menggunakan salah satu referensi utama adalah tafsir Jalalain. Kita masuk ke dalam surah Al-Ghasyiyah. Silakan dibuka, dilihat dan diikuti satu ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum tu'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. أفلا ينظرون
ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Sadaqallahul azim. Baik, kita sedikit saja bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata, haknya dibedakan antara ha dengan ha. Hal ata mad tabi'i atau mad asli. Hal ataka hadi mad tabi'i atau mad asli. Hadithul alif lam qamariyah. Go mad tabi'i. Syiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Dirinci makharijul huruf, pelafalan ha dengan ha. Wujuh mad tabi'i. Ingat saja bila mana satu nih, ada tiga. Pertama, alif sebelumnya fathah. Contohnya go mad asli. Yang kedua, waw sukun sebelumnya dhammah. Contohnya wujuh. Yang ketiga, ya sukun sebelumnya kasrah. Contohnya alladzina, di-nya dua harokat. Dengan syarat tidak bertemu satu hamzah. Contoh ja itu ada alif, tapi bertemu hamzah. Jaa bukan mad asli. Yang kedua, tidak bertemu dengan tasdid, huruf bertasdid. Contoh do mad tabi'i, tapi bertemu dengan lam bertasdid. Waladhdallin wa ma min dabbah, bukan lagi mad asli. Yang terakhir, tidak dalam keadaan waqaf atau tidak dalam keadaan berhenti di ujung ayat. Gitu. Itu pantangan. Wujuhui dhammah tain atau tanwin bertemu dengan ya, hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Idgham artinya memasukkan. Wujuhun tulisannya bertemu dengan ya. Sebab bila mana nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat, ya, nun, mim, waw, salah satu saja, maka bunyi n-nya tadi pada tanwin atau nun sukun dilebur ke dalam huruf salah satu dari empat ini. Contohnya dhammah tain bertemu dengan ya, tidak lagi dibaca wujuhun tapi wujuhui. Bigunnah, ditahan, didengungkan, dua ketukan. Wujuhui. Faman ya'mal, contoh lainnya, nun sukun bertemu dengan ya, dibacanya faman ya'mal gitu. Wujuhu yauma idzin, kalau
ini dhammah tain atau tanwin bertemu dengan kha. Bila mana nun sukun dan atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6, apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Di sini bertemu dengan kha. Berarti dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Bunyi n pada yauma idin. Yauma idin kha mad ta bi'i atau mad asli. Khashi'ah. Kalau mau dilanjut ke ayat ketiga berarti berfungsi hukum idgham bi gunnah. Wujuhun yauma idzin khashi'atun. Maaf, bukan idgham bi gunnah ya, ain ya, maaf. Wujuhun yauma idzin khashi'atun 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah. Karena di sini di mushaf yang saya baca selain ada ayat juga ada lam alif. Ya, memang berhenti tapi juga baik kita lanjutkan gitu. Maka berfungsi itu hukum-hukumnya. Nasibat mana tadi? Khasyi'atun dhammah tain bertemu dengan ain berarti hukumnya izhar halqi. Ingat saja izhar itu jelas. Apa yang jelasnya? Bunyi n pada dhammah tain khasyi'atun. Kenapa disebut halqi? Karena 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha adalah termasuk huruf halqi. Huruf yang keluar atau makhrajnya adalah tenggorokan. Khasyi'atun amilatun. Nah, baru ini idgham bi gunnah. Dhammah tain bertemu dengan nun. Ada 4 ya huruf idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw, disingkat yanmu. Amilatun nasibah. Nah, kalau mau diwasal amilatun nasibatun tas berarti berfungsi hukum ikhfa. Tasla naron izhar halqi. Naron hamiyah. Kalau mau diwasal tasla naron hamiyatan ikhfa apa? Aqrab. Tusqa min lagi-lagi izhar halqi. Min ainin izhar halqi sebab kasratain bertemu dengan hamzah. Aniyah. Cukuplah tajwidnya. Ini penting kita bahas tajwid. Ya, kita mau ibadah di dalam sholat saja ada rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan oleh lisan, dibaca oleh lisan. Apa? Baca suratul Fatihah. Maka penting panjang pendeknya, hukum bacaannya, jelek suaranya, nggak merdu nggak apa-apa, yang penting benar tajwidnya, makharijul hurufnya itu penting. Ya. Nah, tidak boleh keliru dalam membacanya. Bagus maksudnya, merdu suaranya, tapi tidak tepat panjang pendeknya, tapi tidak tepat hukum-hukum bacaannya. Ini keliru. Maka dari itu dalam hal ini thalabul ilmi faridatun. Nah, ini ilmu yang seperti ini fardu. Baik. Surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini artinya berita hari pembalasan, berarti tentang hari kiamat. Surah Al-Ghasyiyah ini terdiri dari 26 ayat. Dan surah Al-Ghasyiyah kalau dalam urutan mushaf yang hari ini kita pegang, urutannya adalah ke-88. Sedangkan dalam urutan turun, ini surah Al-Ghasyiyah urutannya adalah ke-68 setelah surah Az-Zariyat dengan golongan Makkiyah. Karena surah-surah yang bergolongan Makkiyah itu biasanya berbicara tentang keimanan, ketauhidan, terutama tentang hari kiamat. Mari kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan tafsir
Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hal qad ataka hadithul ghasyiyah al-qiyamah. Hal apakah qad telah ataka datang kepadamu hadithul ghasyiyah. Hadith artinya berita, al-ghasyiyah hari kiamat. Apakah telah datang kepadamu kabar berita tentang hari kiamat? Kenapa dalam ayat ini atau dalam surah ini hari kiamat menggunakan diksi pilihan kata al-ghasyiyah? Saya selalu menyampaikan pendekatan bahasa. Kenapa hari kiamat dinamakan kiamat? Dari kata koma. Koma itu apa? Berdiri, karena didirikan, ditegakkan hukum-hukum Allah. Surah Al-Qari'ah ada sempat viral itu, katanya Ustadz lalu membahas Qari'ah itu katanya yang membaca Al-Quran dari kelompok perempuan. Ya, janganlah, malu kalau ngomong begitu. Itu Qari'ah, bukan menggunakan ain. Kalau ini menggunakan ain. Inilah pentingnya ngaji. Bagusnya di lembaga seperti keagamaan yakni pondok pesantren. Kalau tidak ya minimalnya hadir di majelis-majelis ilmu. Setidaknya yang disampaikan itu menggunakan referensi kitab-kitab karya para ulama yang memiliki dasar pemahaman bahasa Arab. Karena Al-Quran dan tafsir-tafsir klasik itu disusun dalam bahasa Arab. Al-Qari'ah menggunakan ain. Saya pernah sampaikan ada kata qara'a, artinya ketukan keras yang mengagetkan. Karena gambaran kiamat akan mengagetkan. Seperti itulah kira-kira. Sedang asik kita di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk dengan kencang dan mengagetkan. Nah itulah gambaran kiamat, kata Pak Kores, itu mengagetkan, dahsyat. Sekarang kenapa disebut al-ghasyiyah? Li'annaha taghshal khalaiq bi ahwaliha. Karena taghshal khalaiq, hari yang menutupi, karena pada hari itu semua makhluk diselimuti dengan apa? Bi ahwaliha. Ahwal di sini pakai hak gede bukan hak kecil. Bi ahwaliha, dengan pakai wuhnya, dengan kengeriannya. Karena saat hari kiamat itu kita diselimuti. Jadi ya taghasya itu menyelimuti, ghasyah. Makanya ada walaili idza yaghsha, demi malam yang menyelimuti, menutupi apa? Menutupi dengan kegelapan. Yang tadinya kita terang tertutupi. Nah, itu harus paham dari segi bahasa. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuhu yauma idzin, banyak wajah pada hari itu. Abbara biha anidz zawati fil mawdi'aini. Yang dimaksud dengan ungkapan lafaz wujuh, jamak dari wajah, atau wajah adalah orang-orangnya. Yang dimaksud bukan wajahnya tapi orang-orangnya. Ini majaz. Disebut wajah padahal yang dimaksud bukan wajah saja tapi orangnya. Orang-orang nanti itu ketika datangnya hari kiamat dalam keadaan ya, khasyi'ah, dzalilah, dalam keadaan tertunduk hina. Ini gambaran orang yang ingkar, tidak beriman. Amilatun nasibah, mereka itu bekerja keras. Nasibah, kepayahan, payah, capek lah istilahnya. Maksudnya apa? Dzat nasabi wa ta'abis salasil wal aghlal. Kenapa payah, nasibah, capek? Karena dalam tafsir Jalalain ini dikatakan karena dalam keadaan lelah, ya, dzat nasabin wa ta'abin, dalam keadaan lelah dan kepayahan, sebab bisalasil wal aghlal, diikat dengan rantai, wal aghlal dan belenggu. Kita diikat, capek diikat. Tasla naron hamiyah. Ini gambaran ahli neraka, orang-orang kafir. Tasla naron, memasuki, ya,
memasuki. Ini dalam tafsirnya qiraahnya bi fathi ta'i wa dhammiyah. Bisa dibaca fathah seperti yang sekarang tasla wa dhammiyah, bisa juga dibaca tusla gitu. Narun hamiyah, mereka itu akan memasuki api yang sangat panas. Bayangkan Pak, cukup membayangkan dengan imajinasi visual kita, tapi nggak perlu dirasakan, udah panas. Tusqa min ainin aniyah, ini orang-orang yang tidak beriman ketika nanti itu diberi minum dari sumber yang sangat panas. Atau syadidatul hararah, yang banget panasnya. Kita saja ayat panas mendidih 100 derajat, panas tidak kuat. Laisa lahum tu'amun illa min dhari, mereka tidak memperoleh makanan kecuali dari pohon yang berduri. Dhari' huwa naw'un minasyauq la tar'ahu dabah li khubthi. Dalam tafsir Jalalain dikatakan ini dhari' adalah jenis pohon yang berduri. Kalau kita pohon berduri mungkin gambarnya kaktus, ya. Ya kalau kaktus di kita masih ada manfaat. Ini dhari' adalah pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang berduri, pohon berduri, sampai-sampai kata Imam Jalal Al-Mahalli, la tar'ahu dabba li khubdihi. Hewan ternak saja tidak ada satupun yang mau memakan itu pohon duri karena itu durinya keras dan kotor. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini ahli neraka makan tadi pohon duri itu la yusminu, tidak menggemukkan, wa la yughni, tidak pula menghilangkan min ju'i, dari rasa lapar. Enggak ngaruh terhadap kebaikan, enggak ada. Tetap lapar, tidak menggemukkan, malah kurus. Wujuhu yauma idzin na'im, setelah tadi menggambarkan orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman, sekarang adalah orang yang beriman. Wujuhu yauma idzin na'imah, banyak pula wajah-wajah pada hari itu, hari kiamat nanti, na'imah, penuh kenikmatan, maksudnya berseri-seri, hasanah, penuh dengan kebaikan, ya, penuh dengan na'imah, ya kebaikan. Kenapa? Lisa'iha, karena usahanya, fid dunya, ketika di dunia, bita'ah, dengan ketaatan. Karena di dunia ini penuh ketaatan, alhamdulillah, maka radiyah, mereka merasa senang. Di mana? Nanti fil akhirati, di akhirat, lamma ra'at thawabah, ketika mendapati, melihat, memperoleh pahalanya. Fi jannatin 'aliyah, tempatnya di mana mereka orang yang beriman itu? Fi jannatin, di dalam surga, 'aliyah, yang tinggi. Itu di surga yang tinggi, hissan wa maknan. Jannah di sini tinggi, ini maknanya adalah hissan, secara kasat mata, wa maknan, dan secara makna. Artinya apa? Nyata dan bisa dirasakan, bukan dilihat saja, tapi bisa dirasakan. La tasma'u fiha laghiyah, la tasma'u, tidaklah kamu mendengar. Di sini bilya'i wat ta'i. Dalam tafsir Jalalain katanya qiraahnya boleh dibaca la yasma'u, bisa dibaca la tasma'u. Di surga itu kamu tidak akan mendengar, fiha, di dalamnya, laghiyah, perkataan yang tidak berguna, lawun. Kemudian dulu itu disebut lagu karena kecenderungan lagu itu dulu melenakkan, menipu daya, melupakan kewajiban. Nah, di mana di dalam surga itu ayat 6 zatil lagun hadayani minal kalam. Intinya di dalam surga itu tidak ada seseorang pun yang berkata melantur, lagun, yang tidak ada guna, yang nggak ada, yang positif semua, baik semua. Fiha ainun jariyah, di dalamnya, yakni di dalam surga, ainun, ada mata air, jariyah, yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga juga ada surur. Sarirun itu tempat tidur, sururun jamaknya, ya, yakni tahta-tahta, tempat-tempat, posisi-posisi, marfu'ah, yang ditinggikan.
menunjukkan tinggi di sini mulia, dzatan wa qadran wa mahillan, yang mana tempat kedudukan derajatnya ditinggikan. Wa aqwabum mawdu'ah, dan di surga orang-orang beriman ada disediakan gelas-gelas. Maksud gelas-gelas di sini adalah aqdahun la uralaha, yakni tempat-tempat untuk minum yang tidak ada pegangannya. Kalau ini ada pegangannya, itu enggak ada. Mawdu'atun, yang terletak, artinya tersimpan, ba'duha bijanbi ba'di yustanarilaih, ada di samping-sampingnya itu, di dekatnya itu, di setiap tepi mata air yang disediakan itu ada akwab tadi, gelas-gelas. Wa namarikum masfufah, dan di surga bagi orang yang beriman ada bantal-bantal. Untuk apa bantal-bantal itu? Wasaid, ya. Wa namariku masfufah ayat wasaid, yakni namarik, bantal-bantal untuk bersandar, masfufah, yang tersusun, dalam keadaan tersusun rapi untuk bersandar. Intinya enak. Karena memang para bapak, saudara sekalian rahimakumullah, asbabun nuzul atau sebab turunnya daripada surah Al-Ghasyiyah ini adalah menurut Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Qatadah, bahwa ketika Allah melukiskan ciri-ciri surga, kaum-kaum yang sesat itu merasa heran, maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ghasyiyah ini memberikan gambaran bagaimana balasan atau tempat yang disediakan untuk orang beriman, dan bagaimana tempat yang disediakan untuk orang-orang yang tidak beriman. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan di surga itu ada permadani, zarabi, ya, busut tanafis la khaml. Maknanya adalah bahwa permadani yang empuk, tebal, luar biasa. Mabthuthah, yang terhampar dalam keadaan terbentang. Ini baru sebagian yang digambarkan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Lalu setelah Allah menggambarkan bagaimana tempat balasan bagi orang yang tidak beriman dan orang beriman, selanjutnya ini mereka diminta untuk meningkatkan keimanan, atau yang belum beriman untuk beriman dengan cara memperhatikan fenomena alam raya yang ada di semesta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka yang tidak beriman itu tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan ayat kufar Makkah nazar i'tibar. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Apakah mereka yang tidak beriman itu, ya, tidak melihat, tidak memperhatikan dengan perhatian dibarengi dengan keinginan mengambil pelajaran? Coba dong, lihat, tengok, perhatikan dengan penuh penghayatan dalam rangka mendapatkan hidayah. Supaya dapat hidayah, lihat alam raya. Kemana? Ilal ibil, unta saja yang setiap hari kamu tunggangi. Kaifa khuliqat, coba pikir bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufiat, coba tengok, lihat ke langit. Kaifa rufiat, bagaimana ditinggikan, di mana langit itu tanpa konstruksi seperti kita. Mau bangun gedung saja dari floor to floor, berapa meter, 4 meter, berapa pondasinya, kedalamannya, berapa ceker ayamnya, bagaimana selupnya, kita pikirin. Tapi ini langit tidak pakai konstruksi seperti layaknya manusia membangun bangunan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, coba lihat ke gunung, bagaimana gunung-gunung itu nusibat, dipancangkan, dikokohkan, karena gunung karena gunung berfungsi sebagai pasak, ibaratnya paku. Wilal ardi kaifa sulihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maksudnya bumi ini dijadikan terhampar. Dalam tafsir Jalalain dikatakan maksud dari pemaparan ayat-ayat ini melalui tadi Allah mengatakan coba perhatikan ini, perhatikan itu, perhatikan itu. Nah, melalui hal-hal ini kudunya mereka dengan melihat alam raya tadi bisa mengambil ibarat, bisa mengambil pelajaran, kesimpulan tentang kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Allah Maha Kuasa segala-galanya, dan karena Allah yang melakukannya harus yakin percaya dengan keesaan Allah. Ya.
Pembahasan ini tadi dimulai dengan menyebut ibil, unta, karena unta binatang ternak yang paling mahal, paling mereka kenal dibandingkan yang lain-lainnya. Makanya ibil. Kemudian langit, karena mereka setiap hari lebih banyak melihat ke arah langit. Jibal, gunung, karena di saat itu di kawasan Makkah kemana-mana yang dilihat adalah gunung selain padang pasir. Kemudian bumi, karena dia berpijak di atas bumi. Nah, mestinya ambil kesimpulan dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Fadzakir, maka berilah peringatan, berilah mereka yang tidak beriman itu, beri peringatan yang mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah, ternyata banyak juga yang melihat alam raya kemudian terinspirasi melihat merpati. Ada orang yang membuat pesawat, ada orang melihat ciptaan langit, ciptaan Allah yang lainnya seperti langit, akhirnya terinspirasi banyak hal. Harusnya bukan terinspirasi kreatif dan inovatif saja, tapi juga harus ada keimanan. Fadzakir, berilah peringatan. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad mudzakir. Ya, anta mudzakir, kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Artinya Allah yang menguasakan, yang memberi taufik dan hidayah. Illa man tawalla wa kafar, kecuali tetapi man tawalla, orang yang berpaling dari keimanan, wa kafar, dan ingkar kepada Al-Qur'an, fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar, yakni azab di akhirat dan azab di dunia. Di antaranya kalau di dunia ada saja yang dibunuh, ada yang saja yang ditawan. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah, kata Allah, ya, iyabahum, akan kembali. Semua akan kembali kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka atau memberi balasan kepada mereka. Maka kita sering baca Rabbi hasibni hisabai yasir, ya Allah ya Tuhan, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dalam sholat boleh saja dengan niat berdoa, bukan menjawab ayat. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.